Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Rekan-rekan peternak ayam kampung KUB, di belakang saya ini adalah kandang indukan ayam KUB. Kandang indukan ini kita jadikan sebagai bibit ya untuk menghasilkan DOC-DOC yang akan kita besarkan lagi untuk generasi berikutnya. Nah, kita harus menjaga produktivitas dari indukan ini supaya telurnya tetap selalu banyak, konsisten gitu, kemudian fertilitasnya juga tinggi. Nah, salah satu cara untuk menjaga supaya produktivitasnya tinggi, telurnya banyak adalah mereka kita kasih asupan berupa enzim petelur. Nah, enzim petelur itu gimana cara membuatnya, bahannya apa saja, ikuti terus video berikut ini. Mari kita mulai cara untuk membuat enzim petelur untuk ayam indukan kampung KUB. Saya mulai dari alatnya dulu ya. Alatnya itu sangat sederhana, hanya ada satu ini, yaitu saya menggunakan galon bekas ya, galon bekas untuk air mineral. Nah, kemudian yang kedua kain yang seperti ini, kain bekas ini, sama karet untuk nutup nanti. Jadi alatnya cuma satu ini. Kemudian untuk bahannya, untuk membuat enzim petelur ini bahannya ada 4 ya. Yang pertama ini nanas yang sudah sudah tua ya, hampir matang gitu. Nah, kemudian nanti dikupas nanasnya ini, kemudian dipotong-potong dadu seperti ini. Kemudian bahan yang kedua ini adalah gula merah. Nah, gulanya sebetulnya lebih bagus dari yang pelajari menggunakan gula aren. Cuman tadi saya nyari di pasar nggak dapat gula aren, jadi menggunakan gula merah. Tapi ini gula merah yang murni ya, yang tidak dicampur dengan obat ataupun tidak dicampur dengan gula pasir gitu. Nah, tinggal request di sana. Kalau dari penjualnya sudah menjamin ini gula asli kan, dan harganya juga beda. Kalau gula asli tadi di pasar 24.000 per kilo, kalau gula yang gula merah, gula Jawa yang dicampur dengan gula pasir tadi 18.000 gitu. Jadi ini yang mahal, ini 24.000 per kilo. Kemudian bahan yang ketiga adalah ini. Nah, ini air hujan. Kenapa air hujan yang dipakai? Air hujan ini karena tidak mengandung mineral ya, istilah orang nyebut air demineral gitu. Jadi terbebas dari mineral supaya nanti hasil pembuatan enzimnya bagus dan cocok atau sesuai untuk merangsang pertumbuhan telur atau memperbanyak telur ayam dan fertil gitu. Nah, kemudian bahan yang terakhir ini saya menggunakan lele. Kenapa menggunakan lele? Ini sebenarnya sebagai alternatif ya, lebih bagus kalau untuk enzim petelur itu menggunakan hewan yang memiliki telur banyak. Sebenarnya paling bagus kalau ada itu menggunakan kepiting yang sedang bertelur gitu. Nah, kepiting itu bisa mungkin ribuan ya sekali bertelur gitu. Nah, itu sangat cocok dari sisi karakter atau mungkin DNA-nya yang bisa merangsang pertumbuhan telur bagi ayam. Nah, karena alternatifnya di sini yang ada lele, saya menggunakan lele. Lele ini karena kenapa saya pilih? Pertama di sini gampang, yang kedua juga telurnya juga cukup banyak lele ini. Nah, saya tadi minta ke penjualnya dipilihkan lele yang betina yang mengandung telur juga gitu. Jadi supaya nanti bisa merangsang pertumbuhan telur dari ayam. Untuk komposisinya dari 4 bahan ini sama ya, 1:1. Jadi nanasnya 25%, kemudian gulanya 25%, air mineralnya juga 25%, kemudian lelenya ini 25%. Nah, sekarang ini saya akan membuat untuk 8 kilo. Jadi untuk 8 kilo saya memakai nanas 2 kilo,
kemudian gula merah ini 2 kilo, ini 1 kilo 1 kilo, kemudian airnya juga air hujannya ini 2 liter ya, 2 liter, ini 1 liter, kemudian di bawah mesin nanti ada 1 liter, kita tambahkan, kemudian lilinnya juga 2 kilo, jadi ini 1 kilo 1 kilo. Cara membuatnya tadi gampang ya, jadi dicampur semuanya saja. Ini karena totalnya 4 kilo, nanti akan kita bagi 2 sama enzim pedaging. Nah, saya akan masukin ini 2 kilo ke dalam jerigen ini. Nah, kita masukin berlayer-layer saja biar nanti tercampur. Yang pertama saya masukin ini nanasnya ya. Nanas kita coba masukin sekitar 1 kilo. Kita masukkan saja. Ini sengaja kita pilih untuk untuk tempatnya itu menggunakan galon yang tutup atasnya itu kecil, karena ini di dalam proses pembuatannya enzim ini selama hari-hari mungkin 3 hari pertama itu akan baunya akan sangat menyengat. Jadi kita buat supaya tidak terlalu menyengat, lubangnya kita buat yang kecil gitu. Jadi bau yang keluar dari dalam campuran ini tidak terlalu menyengat kemana-mana. Nah, ini udah sekitar 1 kilo ya untuk nanasnya. Kemudian saya akan masukkan gulanya. Ini bahan yang kedua. Gula juga kita masukkan 1 kilo. Nah, gula ini memiliki fungsi juga sebetulnya sebagai pengawet ya di dalam, supaya nanti enzimnya itu tidak bau lagi gitu. Jadi ini akan bau itu hanya sekitar 3 hari pertama, 3 sampai 5 hari pertama. Setelah itu tidak bau lagi. Ini udah yang 1 kilo pertama gula, 1 kilo nanas, kemudian kita masukkan untuk ikan lelenya 1 kilo juga. Nah, kalau memilih untuk enzim petelur ini, lelenya diusahakan yang betina dan mengandung telur ya. Nanti minta ke penjualnya. Kalau menurut penjualnya tandanya itu betina, itu kalau dipegang dia halus kulitnya. Kalau yang jantan itu kasar, tadi informasinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ini air hujan ya yang tidak mengandung mineral. Ini air hujan ini bisa diganti dengan air yang lain, seperti mungkin kalau mau beli ada, kalau nggak salah ada salah satu merek ya, Cleo atau apa, itu juga di mineral. Cuman kalau beli kan mahal, jadi kita memanfaatkan yang gratis saja, tinggal nampung saja. Nah, kemudian setelah keempat bahan 1 kilo pertama kita masukkan, kita tambahkan lagi 1 kilo keduanya dari nanas. Oh ya, itu untuk nanasnya dipilih nanas biasa ya, nggak usah nanas yang madu, yang manis gitu, supaya harganya tidak mahal gitu. Nah, kalau yang madu itu kan mahal. Kalau ini nanas yang biasa, mungkin untuk rujak ya, bukan untuk dimakan langsung, jadi agak harganya lebih murah dibandingkan nanas yang madu. Oke, ini nanasnya udah 2 kilo, kita masukkan gulanya yang kedua, sekilo kedua. Habis sudah untuk gulanya, kemudian kita tambahkan airnya 1 liter lagi. Nah, ini yang terakhir, lelenya yang sekilo kedua. Ini lelenya nggak usah dibersihkan kotorannya, langsung masukin aja. Tidak apa-apa, langsung dimasukin, nggak usah dibersihkan. Tapi lelenya harus yang bagus ya, ketika beli di pasar itu yang masih hidup. Ya, jadi masih fresh.
Oke, udah selesai. Semuanya udah masuk. Nah, ini tinggal nutup aja. Oke, kita tutupnya dengan kain. Ini karena kainnya tipis, saya lipat dua gini. Terus kita tutup gini. Nah, terus diikat dengan karet. Ini tujuannya supaya tidak ada serangga yang bisa masuk ke dalam ya. Jadi boleh menggunakan tutup apa saja, tapi pilih yang kira-kira tahan, kuat gitu ya, tapi masih ada sirkulasi udara. Nah, ini saya menggunakan baju bekas ya. Nah, tutup. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal taruh ini nanti di tempat yang agak jauh dari dari orang gitu, agak pojok supaya kalau keluar baunya tidak membuat mual ya, karena baunya kayak bau busuk kayak bangkai. Nah, ini akan kita biarkan kurang lebih selama 1 bulan gitu. Jadi kurang lebih selama 1 bulan ataupun bahkan sampai 2 bulan nggak masalah. Nanti sampai semua bahan-bahan ini hancur semua, sudah hancur menjadi kayak semacam cairan kental gitu ya. Jadi lelenya sudah hancur, nanasnya sudah hancur, kemudian gulanya juga udah larut ya. Jadi nanti tinggal kayak cairan kental gitu. Nah, setelah itu kita ambil kalau udah disaring, kalau udah hancur semua kita saring, kita ambil airnya yang benih, kemudian kita simpan di botol, tutup rapat. Nah, nanti digunakannya bisa sampai bertahan-tahan sampai berbulan-bulan ya. Nah, jadi gitu proses pembuatan enzim untuk petelur sebagai perangsang supaya telur yang diperoleh dari ayam kita banyak dan fertil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.